Ya, Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat datang, selamat berjumpa kembali dalam kasih Tuhan. Puji Tuhan, mungkin saat ini masih ada yang lagi bepergian di luar kota. Kita percaya penyertaan Tuhan dan perlindungan Tuhan sempurna. Dan baik, mari kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita terlebih dahulu akan menaikkan doa syafaat kita. Kita bersepakat bahwa doa yang kita naikkan bersama-sama, satu dua orang tiga berkumpul, kita berdoa, kita percaya Tuhan akan menjawab doa-doa kita. Mari kita berdoa. Bapak yang baik, Bapak yang berkasih, kami mengucap syukur Tuhan, Engkau terlalu baik bagi kami Tuhan, Engkau telah mati bagi kami, dan Engkau telah bangkit bagi kami Tuhan. Engkau naik ke surga, dan Engkau akan datang kembali untuk menjemput kami Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mau berdoa syafaat Tuhan, kami mengucap syukur, kasih-Mu bagi kami Tuhan Yesus. Tapi kami juga berdoa Tuhan untuk gereja-Mu dimanapun berada saat ini Tuhan, yang tengah mengadakan ibadah dari pagi, siang, bahkan malam nanti Tuhan. Kami percaya Engkau akan hadir, Engkau akan melawat di setiap ibadah-ibadah kami yang kami lakukan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, berkat-Mu tercurah atas kami semuanya ya Tuhan. Bapak yang baik, Bapak yang penuh kasih, kami berdoa Tuhan untuk para pemimpin kami, para gembala kami Tuhan. Kami berdoa untuk gembala kekasih kami, Pastor Niko Nyotor Harjo Tuhan, beserta Ibu Hermin Tuhan, dalam pengembalaannya di GPI Gatot Subroto Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah penyertaan-Mu sempurna Tuhan atas hamba-Mu ini Tuhan, kemanapun hamba-Mu Engkau utus Tuhan, perlindungan-Mu sempurna dan kesehatan yang sempurna atas Engkau Tuhan. Engkau akan sembunyikan di belakang salib-Mu Tuhan, dan tangan-Mu yang kuat Tuhan selalu memegang Tuhan, kemanapun hamba-Mu ini melayani-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan, untuk Pastor William dan Ibu Maulin Tuhan, Gembala CK4 Tuhan, di mana kami bernaung Tuhan, kami berdoa untuk hamba-Mu yang setia ini Tuhan, Kau tambah-tambahkan hikmat marifat yang daripada Engkau Tuhan, kemanapun hamba-Mu ini melayani Engkau utus Tuhan, nama-Mu dipermuliakan Tuhan Yesus, berkati setiap pelayanannya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk Pak Gembimbi dan Bu Gemrina Tuhan, Natania Tuhan Yesus. Terima kasih untuk hamba-Mu ini Tuhan, yang Kau tempatkan di tengah-tengah kami di GPI Mampang Perapatan Tuhan. Berkati dalam pengembalaannya Tuhan, berkati dalam pekerjaan, berkati dalam keluarganya Tuhan Yesus. Biarlah kemanapun hamba-Mu Engkau utus melayani Tuhan, penyertaan-Mu, perlindungan-Mu sempurna, kesehatan yang sempurna atas hamba-Mu Pak Gembimbi ya Tuhan Yesus. Terima kasih untuk para pemimpin kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, mereka menyiapkan kami semua Tuhan, untuk kami tetap setia Tuhan di akhir zaman ini Tuhan, untuk selalu mengandalkan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa Indonesia Tuhan. Kami bersyukur untuk bangsa Indonesia Tuhan, di mana Engkau berdaulat Tuhan atas bangsa ini Tuhan Yesus. Oh terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Berkati Tuhan dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Biarlah berkat-Mu tercurah atas Indonesia, karena kami yakin dan percaya saat itu Tuhan, mata-Mu tertuju atas Indonesia Tuhan. Damailah Indonesia Tuhan, damailah Indonesia Tuhan. Kami ucapkan berkat atas Indonesia Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk Presiden kami Bapak Joko Widodo dan Kiai Maruf Amin selaku Wakil Presiden kami Tuhan. Kami berdoa beserta jajarannya Tuhan, biarlah di akhir masa jabatan periode kedua ini Tuhan, hikmat marifat yang daripada Engkau, takut akan Tuhan senantiasa Tuhan ada para pemimpin kami ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau memegang bangsa kami Tuhan, berdaulat atas bangsa kami Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan, mengucap syukur Tuhan untuk DKI Jakarta Tuhan Yesus. Kami percaya, kami berdoa Tuhan untuk PJ Bapak Heru Budi Tuhan, yang Kau percayakan untuk menjabat saat ini Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, dalam roh takut akan Tuhan ada para pemimpin kami ini Tuhan, Bapak Heru Budi beserta jajarannya Tuhan, untuk memajukan kota Jakarta lebih lagi Tuhan, lebih lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Bapak, kami juga berdoa untuk Mampang Perapatan Tuhan, di mana gereja-Mu berada Tuhan, GPI Mampang berada Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan untuk Kelurahan Kuningan Barat, Pela Mampang Perapatan, Tegal Parang, bahkan Bangka Tuhan. Kami percaya kami Engkau melawat Tuhan daerah-daerah ini Tuhan, kelurahan-kelurahan ini Tuhan, Engkau lawat Tuhan Yesus. Kami rindu Tuhan, banyak jiwa-jiwa boleh dimenangkan Tuhan, karena gereja-Mu berada di tempat ini Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan secara khusus untuk
Jakarta Barat, Timur, Selatan, Utara, Kepulauan Seribu, Bekasi, Tangerang, Depok, Tuhan, kota-kota penyangga yang ada ini juga Kau akan lawat, Tuhan. Kami percaya, Tuhan Yesus, kasih-Mu atas kota Jakarta, Tuhan. Terima kasih, Tuhan, terima kasih, Tuhan. Bapak, kami juga berdoa, Tuhan, untuk Yerusalem, Tuhan. Kami berdoa, Tuhan, untuk umat pilihan-Mu ini, Tuhan Yesus. Umat kesayangan-Mu, Tuhan Yesus. Oh, mari Tuhan, singkapkan selubung yang melubung mereka, Tuhan, sehingga melalui Roh Kudus-Mu mereka boleh berjumpa dengan Engkau secara pribadi, Tuhan, dan menerima Engkau sebagai juru selamat pribadi, Tuhan Yesus. Berkati Yerusalem, Tuhan, berkati bangsa ini, Tuhan, bangsa umat pilihan-Mu, Tuhan, di dalam nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak yang baik, Bapak yang penuh kasih, kami juga berdoa, Tuhan, untuk gereja-Mu, Tuhan, GPI Mampang Perapatan, Tuhan, di mana kami boleh bergereja lokal, Tuhan, seberapa kami yang ada, Tuhan, kami mau tetap setia, Tuhan. Kami mau tetap bergandengan tangan bersama-sama, Tuhan. Dan belas kasih Roh-Mu, Tuhan, atas kami semua, sehingga kami memiliki hati, Tuhan, untuk kami mengabarkan kabar baik, Tuhan, sehingga banyak jiwa-jiwa yang oleh Roh Kudus Engkau boleh singkapkan yang menyelubung mereka, sehingga boleh menerima Juru Selamat, Tuhan. Mari Tuhan, beri roh keberanian atas kami semua, Tuhan, sehingga kami boleh menyelesaikan amanat agung-Mu, Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau berkati, Tuhan, Pak Gembim, Ibu Gemrina, Tuhan, selaku gembala kami, Tuhan, juga diaken, Tuhan, yang ada, Tuhan Yesus, dan seluruh jemaat, baik yang muda, yang dewasa dan lansia, Tuhan, biarlah kami senantiasa satu unity, Tuhan, di dalam pemikiran Kristus, Tuhan. Kami percaya, Tuhan, akan memberkati kami lebih lagi, Tuhan. Terlebih, Tuhan, kami berdoa, Tuhan, untuk keuangan gereja kami, Tuhan. Kami percaya, Tuhan, tiada yang mustahil, Tuhan. Engkau akan menyediakan keperluan kami sesuai dengan apa yang kami perlukan, Tuhan. Engkau akan mencukupkan keperluan kami, Tuhan, karena kami punya Allah yang besar, Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan. Dan pagi hari ini, Tuhan, kami mau datang kepadamu, Tuhan. Kami menghampiri tahta kemuliaan-Mu, Tuhan. Layakkan, kuduskan kami, Tuhan, 1 jam ke depan, Tuhan, sehingga pikiran kami hanya fokus pada Engkau, Tuhan. Kami percaya, Tuhan, saat ini kami rindukan dari tempat kami masing-masing, Tuhan. Lawatan-Mu terjadi atas hidup kami, berkat-Mu tercurah atas hidup kami, Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mulai ibadah kami. Haleluya, haleluya. Mari saudara yang percaya, kita katakan amin, dan kita akan angkat satu pujian. Biarlah kerinduan kita, Engkaulah Tuhan. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus yang ku pegang teguh. Katakan Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat
jamamu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di atasmu menyembahmu. Sekali lagi katakan, ku buka hati untuk jamamu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Katakan haleluya, sorak-sorai bagi Tuhan. Mari yang sebagian sudah katakan amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita bersuka cita karena Tuhan kita memujikan di badai topan dunia. Di topan badai dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati gonjang dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus turun bantu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus turun bantu di dunia, tempat perlindungan baik siang maupun malam gelap. Tuhanlah perlindunganmu. Niscaya takut pun lenyap, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus turun bantu di dunia, di dunia. Ya Yesus turun bantu di dunia, tempat berlindung teguh. Haleluya. Mari lebih lagi katakan haleluya. Mari kita lanjutkan. Kerahkanlah kekuatanmu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Sekali lagi, kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, Allah bangkit, bersoraklah.
akan membaca apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, dan tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu akan kembali. Puji nama Tuhan. Kita akan lanjutkan pembacaan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayap yang engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit yang menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkan kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru padaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, sebentar kita akan mendengarkan pengajaran dari Voice of Pentecost. Silakan Bapak Dian. Audionya belum keluar, Pak. Nggak ada suaranya, Dian. Dian masih mute kayaknya. Shalom saudara, edisi Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas mengenai proses menjadi murid. Sebagian besar dari kita pernah mengenyam pendidikan sebagai seorang murid. Siapa sih seorang murid itu? Ia adalah seseorang yang memiliki komitmen, kerendahan hati, dan keinginan yang kuat dalam dirinya untuk selalu belajar dan menyelesaikan tugasnya. Nah, seorang murid membutuhkan guru yang mampu menuntun dan mengajarnya, sampai murid itu menjadi ahli di bidangnya dan bisa menduplikasi apa yang pernah dibuat oleh sang guru. Tuhan Yesus ialah sang guru agung. Ia memerintahkan murid-muridnya untuk pergi ke segala bangsa, guna memberitakan Injil dan memuridkan orang-orang yang belum diselamatkan. Sebagai pengikut Tuhan, kita juga termasuk murid-muridnya yang bertugas melanjutkan pemberitaan Injil, menyebarkan kebenaran firman Tuhan untuk menuntaskan amanat agung. Memang tidaklah mudah dalam mengerjakan pemberitaan Injil. Maka dari itu, para murid memerlukan bantuan Roh Kudus untuk dapat menyampaikan pesan dengan hikmat. Roh Kudus akan menolong sehingga hal yang sulit itu dapat dikerjakan dengan baik. Sebelum mengutus para murid, Yesus memanggil orang-orang untuk dimuridkan sebagai proses persiapan.
Mereka diberi pengajaran untuk dapat mengenal Tuhan dan kerajaan-Nya. Ada 3 hal yang perlu dilakukan untuk memastikan bahwa murid-murid siap melakukan tugas penting ini. Langkah pertama ialah mau menerima panggilan dan mengikuti Yesus. Siapa sajakah yang dapat menerima panggilan untuk mengikuti Yesus? Yaitu orang-orang yang berasal dari berbagai latar belakang berbeda, dipanggil untuk menjadi pengikut Tuhan Yesus, diperlengkapi dengan firman, dan diberi kuasa untuk melakukan tugas penyelamatan. Banyak orang muda yang beranggapan bahwa menjadi murid adalah sesuatu yang membosankan, karena banyak menekankan hal-hal batiniah mereka. Pandangan itu tidak tepat, karena menjadi murid Kristus adalah kehidupan yang penuh gairah kudus yang akan membawa kepada kepuasan dan kebahagiaan. Yohanes 8 ayat 34 berkata, "Sesungguhnya orang yang berbuat dosa ialah hamba dosa." Dosa mengikat manusia dan membuat orang melakukan hal-hal buruk dan salah berulang-ulang sampai menjadi kebiasaan berdosa. Sebagai murid yang menerima panggilan, kita perlu memiliki kebiasaan baru yang menyenangkan hati sang guru. Untuk mengubah kebiasaan lama menjadi baru, diperlukan proses yang disebut pemuritan. Pemuritan akan membawa kebiasaan baru dalam kehidupan orang-orang yang melakukannya. Tujuan Yesus memuridkan ialah agar para murid siap melakukan tugas yang besar, yaitu pemberitaan kasih Tuhan yang menyelamatkan manusia dari dosa. Salah satu aspek penting yang perlu dimiliki oleh seorang murid adalah memperbesar kapasitas manusia rohnya. Yang kedua ialah murid bersedia untuk diajar. Untuk mengalami perubahan hidup dari manusia lama menjadi manusia baru, murid-murid perlu firman Tuhan yang disampaikan terus-menerus sampai mereka memiliki kerelaan hati untuk mau berubah, diajar, dan taat melakukan perintah Tuhan. Sikap inilah yang sangat diperlukan pada diri seorang murid. Karena tanpa hati yang mau diajar, orang akan terus-menerus mengalami pergumulan dalam batinnya ketika menerima firman. Kita belajar dari Simon Petrus. Ia adalah seorang nelayan. Tuhan Yesus berkata bahwa Simon Petrus akan dijadikan penjala manusia. Seorang nelayan menjadi seorang rasul, ini merupakan suatu lompatan yang sangat besar. Apa yang menjadikan Petrus bisa mengalami perubahan sebesar itu? Jawabannya adalah hati yang taat, mau belajar, dan diajar oleh kebenaran firman Tuhan yang didengarnya. Dalam pengiringannya bersama Yesus, sedikit demi sedikit terjadi perubahan dalam diri Simon Petrus. Firman Tuhan berkuasa mengubah hidup manusia dengan catatan orang tersebut membuka hatinya untuk mau diajar dan taat. Hal ketiga yang perlu dilakukan oleh seorang murid ialah bergantung sepenuhnya kepada Roh Kudus. Ini adalah aspek paling penting yang Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-murid. Ia menjalani kehidupan yang sangat bergantung kepada Roh Kudus. Ia memerlukan pelatihan dan praktek dalam kehidupan sehari-hari. Dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 berkata, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Murid-murid diajar mengenai mujizat, melihat Yesus melakukan mujizat, dan akhirnya mempraktekkan mujizat kepada orang yang membutuhkan. Inilah teladan yang Tuhan ajarkan untuk generasi saat ini. Dengan perkembangan informasi yang mudah diakses, generasi saat ini lebih suka melihat dan mencari figur-figur yang dapat mereka ikuti sesuai dengan keinginan mereka sendiri, yang belum tentu sesuai dengan kebenaran firman Allah. Seringkali hal ini mengakibatkan murid dengan mudah meninggalkan pemimpinnya. Hal ini merupakan salah satu wujud perubahan pada generasi ini. Itulah mengapa kita sebagai murid Kristus perlu memiliki keteguhan hati untuk mau dimuridkan dan mengerjakan proses pemuritan itu sendiri. Perlu tuntunan Roh Kudus untuk kita memilih pemimpin atau figur teladan yang sesuai dengan karakter Yesus. Dan untuk para mentor, tetap semangat dan terus membangun diri agar melahirkan murid-murid yang siap menyelesaikan amanat agung. Untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silahkan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Ya, puji Tuhan. Baik saudara, kita akan siapkan hati kita untuk kita menerima kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan namanya Pak Gemimbi. Kita akan kasih pujian berikan kepada kami. Beri
berikan pada kami hati yang mengasihi jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hatimu Yesus. Sekali lagi berikan pada kami, berikan pada kami hati yang mengasihi jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hatimu Yesus. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini Tuhan. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, ini yang ku ingini. Ini aku Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Ini aku Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Lebih lagi, ini aku Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Ini aku Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Sampai generasiku diselamatkan. Sampai generasiku diselamatkan. Silakan membayar batu bimbing. Ya Rabbi, ya Rabbi, Tuhan, biar kami punya hati menyenangkan Engkau ya Tuhan Yesus Tuhan. Dalam setiap hidup kami ya Tuhan Yesus Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan buat setiap murid-murid-Mu ya Tuhan yang masih beribadah secara online ya Tuhan. Pada saat ini ya Tuhan Yesus Tuhan memberkati setiap kami juga ya Tuhan Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan mendengar firman-Mu Tuhan, urapi hamba, urapi setiap kami ya Tuhan, mendengar firman-Mu ya Tuhan. Biar firman yang ditabur ya Tuhan jatuh di tanah yang subur, sehingga berbuah-buah dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Shalom saudara. Ya, lagu tadi mengatakan bahwa biar kita menyenangkan hati Tuhan, itu saudara ya. Saya renungan firman Tuhan, mari kita buka dari Markus 16 ayat 9 sampai 14, masih dalam rangkaian Paskah, saudara ya, masih dalam rangkaian kematian Tuhan Yesus lalu kebangkitannya. Nanti selanjutnya kita akan merayakan kenaikan Tuhan Yesus, saudara. Tapi hari ini kita masih bicara tentang bagaimana ketika Yesus bangkit. Markus 16 ayat 9 sampai dengan 14 saya bacakan. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan.
Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus atau murid-muridnya, dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, oleh Maria, mereka tidak percaya. Sesudah itu ia menampakkan dirinya dalam rupa yang lain kepada dua orang dari mereka, dari murid-muridnya, ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Lalu kembalilah mereka dan memberitahukan kepada teman-teman yang lain, murid-murid yang lain. Tetapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Akhirnya, ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan. Dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Nah, saudara dalam Tuhan Yesus, dari firman Tuhan ini, Tuhan taruh dalam hati saya ada beberapa hal, saudara ya. Jadi yang pertama adalah bahwa ayat 9 dikatakan setelah Yesus bangkit pagi-pagi hari pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Maria Magdalena dapat privilege dari Tuhan karena Tuhan mula-mula pertama kali dia menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Padahal Maria Magdalena ini dulunya adalah orang yang pernah memasukkan 7 setan gitu, saudara. Ya, jadi Tuhan tidak memandang rendah kepada Maria Magdalena, bahkan Tuhan menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena pertama-tama. Jadi Tuhan nggak pernah memandang rendah kepada kita, apapun masa lalu kita, saudara ya, apapun latar belakang kita, background hidup kita, Tuhan mengasihi kita, saudara ya, sama seperti Tuhan mengasihi Maria Magdalena. Nah, apa yang dilakukan oleh Maria Magdalena? Ayat 10 dikatakan, lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka, murid-murid Tuhan Yesus, yang selalu mengiringi Yesus, dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Ya, jadi Maria pergi kasih tahu kepada murid Tuhan Yesus yang selalu mengiringi Yesus bahwa Yesus sudah bangkit. Ya, tapi ayat yang ke-11 dikatakan, tapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, oleh Maria, mereka, murid-murid Tuhan Yesus, tidak percaya. Ya, jadi saudara, mereka nggak percaya bahwa Yesus sudah bangkit, ya. Lalu apa namanya, ayat yang ke-12, sesudah itu ia atau Tuhan Yesus menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada dua orang dari mereka, dua orang dari murid Tuhan Yesus itu ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Jadi Tuhan Yesus udah deh, nggak usah setelah Maria nggak dipercayain, ya udah saya tampakkan diri saya, kebangkitan saya kepada dua orang dari mereka gitu ya. Lalu ayat yang ke-13 dikatakan, lalu kembalilah mereka dan memberitahukannya kepada teman-teman atau murid-murid yang lainnya. Tetapi kepada mereka pun, kepada dua orang ini, murid-murid yang lain tidak percaya. Teman-teman itu tidak percaya. Ya, jadi mereka, murid-murid Tuhan Yesus itu dikasih tahu siapapun nggak percaya bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Nah, ayat 14, saudara, ya. Akhirnya, saudara ya, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan. Dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka oleh karena mereka tidak percaya kepada orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Jadi akhirnya Tuhan Yesus, udah deh saya menampakkan diri sendiri deh kepada ke-11 orang itu gitu, saudara. Jadi akhirnya Tuhan Yesus sendiri yang datang kepada murid-murid Tuhan Yesus ya. Nah, datangnya juga ketika mereka sedang makan ya. Nah, apa yang Tuhan Yesus lakukan waktu bertemu dengan murid Tuhan Yesus? Tuhan Yesus berkata begini, saudara. Firman Tuhan berkata, Tuhan Yesus mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Ya, saudara, kenapa Tuhan Yesus mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka? Ya, di sini dikatakan oleh karena mereka tidak percaya kepada orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Jadi waktu saya baca firman Tuhan ini, Tuhan Yesus itu mencela murid-murid Tuhan Yesusnya, kenapa nggak percaya, kenapa degil gitu ya. Tapi sebenarnya yang Tuhan taruh dalam hati saya adalah mereka nggak percaya kepada firman Tuhan, kepada Allah ya. Karena apa? Karena Tuhan Yesus sudah pernah bilang anak manusia akan bangkit pada hari yang ketiga gitu, saudara ya. Dia sudah memberitahukan, tapi mereka nggak percaya gitu, saudara ya. Sampai akhirnya ada Maria yang melihat, ada dua murid yang melihat, saudara ya. Mereka nggak percaya juga, akhirnya Tuhan Yesus menampakkan diri kepada mereka, saudara, supaya mereka
menjadi percaya. Nah, tapi yang Tuhan cela lebih dalamnya lagi adalah apa, saudara? Adalah ketidakpercayaan mereka akan perkataan Tuhan Yesus, ya, kepada firman Tuhan. Tuhan sudah pernah bilang bahwa anak manusia akan bangkit pada hari yang ketiga, tapi mereka tetap tidak percaya. Ya, jadi Tuhan Yesus mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Ya, saudara, melalui peristiwa ini Tuhan taruh dalam hati saya untuk saya renungkan bahwa eh, ketidakpercayaan kita, kedegilan hati kita akan firman Tuhan itu membuat hati Tuhan tidak disenangkan gitu, saudara. Ya, tadi lagu tadi berkata bahwa untuk menyenangkan hati Tuhan Yesus gitu ya, saudara ya. Nah, bagaimana kita menyenangkan hati Tuhan? Yaitu waktu kita percaya, waktu kita tidak degil hati kita, saudara ya, kita aminkan apa yang Tuhan katakan dan kita lakukan apa yang Tuhan perintahkan, saudara. Ya, jadi di sini saya renungkan seringkali kita nggak percaya kepada Tuhan, saudara ya. Mungkin bukan masalah kebangkitan, tapi mengenai firman Tuhan. Tuhan pernah bilang kamu akan hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Mungkin kita nggak percaya, bagaimana mungkin saya hidup dalam kelimpahan gitu, saudara ya. Karena pikiran kita kelimpahan itu selalu harta, harta dan harta. Padahal Tuhan juga bekerja dalam sukacita, kelimpahan kebahagiaan, kelimpahan kesehatan gitu, saudara ya. Tapi apa namanya? Kita kadang nggak percaya hal itu, saudara ya. Walaupun kita mungkin juga diberikan kelimpahan secara materi, saudara, kita kita nggak percaya, mana mungkin Tuhan berikan kelimpahan gitu, saya hanya seorang karyawan biasa, saya hanya jualan, saya hanya dagang, saya hanya ini, nggak mungkin, saudara. Kita menjadi nggak percaya apa yang Tuhan katakan kepada kita, saudara ya. Kadang kita gini, Tuhan pernah bilang, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Jadi Tuhan udah bilang begitu. Kita percaya semua itu akan ditambahkan, tapi kita nggak percaya. Kita harus mencari kerajaan Allah dan kebenarannya dahulu, saudara ya. Jadi waktu ada undangan ibadah online kita, saudara ya, ibadah onsite ya, mungkin kita nggak berusaha, nggak ngejar untuk hadir, untuk datang gitu, saudara ya. Karena kita nggak terlalu percaya gitu, saudara ya. Padahal Tuhan udah bilang, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan ya. Jadi Tuhan, jangan sampai kita menjadi orang yang dicela oleh Tuhan Yesus karena ketidakpercayaan itu, saudara ya. Karena kita degil hati kita gitu, saudara ya. Nggak usah ikut ibadah juga diberkati Tuhan ya. Iya, tapi Tuhan mau supaya kita tuh tidak menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita, saudara ya. Jadi satu hal, melalui peristiwa ini saya secara pribadi diingatkan Tuhan bahwa kamu harus terus percaya gitu ya kepada firman Tuhan. Ya, jangan seperti murid-murid Tuhan Yesus yang tidak percaya kepada perkataan Tuhan bahwa dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Ya, saudara ya. Jadi kita harus percaya apa yang Tuhan katakan. Ya, kalau Tuhan berkata bahwa cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, yuk cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ya, kita bangun pagi, kita saat teduh, kita berdoa, kita muji Tuhan, kita cari kerajaan Allah dan kebenarannya, kita renungkan firman Tuhan Yesus, saudara ya. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus tidak pernah berdusta. Ya, jadi satu hal lewat peristiwa ini Tuhan ingetin saya bahwa supaya saya terus percaya kepada Tuhan. Ya, jangan sampai Tuhan mencela ketidakpercayaan saya kepada firman Tuhan atau kepada Tuhan Yesus, karena firman Tuhan itu adalah sebenarnya Yesus itu adalah firman Allah yang hidup, gitu kan, saudara ya. Jadi Yesus itu firman Allah yang hidup. Jadi kalau kita nggak percaya firman Tuhan, maka sebenarnya kita nggak percaya kepada Tuhan Yesus gitu ya. Jadi satu hal melalui peristiwa ini saya lihat bagaimana murid-murid Tuhan Yesus loh ya, ke-11 orang itu ya. Jadi yang dicela itu bukannya orang yang bukannya orang yang bukan murid Tuhan Yesus ya, saudara ya, tapi orang-orang yang sudah menjadi murid Tuhan Yesus, sudah mengenal Tuhan Yesus, sudah terima keselamatan dari Tuhan Yesus ya, bahkan yang berjalan mengiringi Yesus waktu Yesus ada di muka bumi ini ya. Jadi saya juga percaya bahwa kita adalah murid-murid Tuhan Yesus, kita adalah orang-orang yang telah melihat bagaimana Tuhan bekerja, bahwa kita adalah murid Tuhan Yesus, orang-orang yang sudah menerima keselamatan
dari Tuhan Yesus. Jadi supaya kita menyenangkan hati Tuhan, kita nggak boleh tidak percaya apa yang firman Tuhan katakan gitu saudara. Ya, jadi hari ini kalau kita sakit, Tuhan berkata oleh bilur-bilur kamu sembuh, saudara percaya bahwa bilur-bilur Tuhan Yesus sembuhkan kita saudara. Ya, kamu akan terima hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Amin kan, percaya saudara. Ya, cari dahulu kerajaan Allah dan maka semua akan ditambahkan. Amin, saudara. Ya, saudara. Jadi inilah apa namanya yang Tuhan inginkan dari kita, saudara. Ya, lewat peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus, apa namanya dia menampakkan diri kepada Maria Magdalena, lalu apa namanya menampakkan diri kepada murid-muridnya, saudara. Ya, saudara. Jadi kita belajar bahwa ketidakpercayaan kita itu menjadi apa namanya kesedihan bagi Tuhan Yesus gitu saudara. Ya di sini memang dikatakan dia mencela ya saudara ketidakpercayaan. Jadi saya percaya dalam celaan ini Tuhan sedih gitu saudara ya. Kenapa sih kok kalian nggak percaya sama saya ya saudara. Jadi waktu kita nggak percaya sama Tuhan itu membuat Tuhan menjadi sedih, Tuhan menjadi apa namanya marah gitu saudara ya. Jadi mari hari-hari ini kita apa namanya renungan kembali bagaimana Tuhan Yesus mati di kayu salib, dia mati dengan cara yang tidak manusiawi gitu ya. Kemarin Pak Niko sampaikan bahwa Tuhan Yesus mati dengan cara yang tidak manusiawi saudara ya. Lalu apa namanya begitu apa kejam saudara ya. Tapi Tuhan Yesus tahu ya tanpa apa namanya tanpa penumpahan darah Tuhan Yesus tidak ada pengampunan dosa. Lalu dia berikan tubuhnya, nyawanya, saudara. Ya sebenarnya Tuhan Yesus bukan mati di tangan manusia, tapi dia serahkan hidupnya, nyawanya kepada Bapa di surga. Jadi kita lihat bagaimana waktu kita nggak percaya Tuhan Yesus bangkit, waktu kita nggak percaya firman Tuhan, saudara ya ada banyak firman Tuhan. Waktu kita baca firman Tuhan, tiap hari kita renungkan, oh mesti percaya ini, oh apa Tuhan menyertai kita ya. Tuhan kan berkata bahwa aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman ya. Saudara, saudara kita percaya nggak nih apa namanya Tuhan menyertai kita saat ini ya. Kita percaya nggak nih Tuhan menyertai kita sampai akhir zaman ya saudara ya. Waktu kita nggak percaya Tuhan mencela ketidakpercayaan kita ya saudara ya. Oh mana Tuhan nggak sertai saya kok, Tuhan nggak tolong saya kok ya saudara. Saudara Tuhan apa namanya mencela ketidakpercayaan kita. Tapi hari ini kita percaya bahwa Tuhan Yesus Allah yang menyertai kita senantiasa sampai akhir zaman. Itulah pentingnya bagaimana kita merenungkan firman Tuhan setiap hari supaya kita tahu apa aja sih perkataan Tuhan, apa aja sih apa namanya janji-janji Tuhan dalam kehidupan kita, saudara. Ya, nah waktu kita baca, kita nangkep janji Tuhan, kita harus terus apa namanya percaya. Yes, saya percaya gitu sebenarnya. Ada banyak anak Tuhan ya apa namanya kalau diberitakan tentang memberi perpuluhan, bukan memberi sih ya, perpuluhan itu mengembalikan ya, belum memberi ya, baru mengembalikan. Wah ini apa namanya ngomonginnya uang dulu, uang dulu. Enggak, kita diingetin lagi gitu waktu kita mengembalikan perpuluhan, Tuhan berkati kita gitu saudara ya. Tuhan apa tuh udah janji gitu. Cuma kan orang nggak percaya, akhirnya nggak kembaliin perpuluhan gitu saudara ya, atau nggak mau datang ke gereja. Padahal Tuhan udah bilang gitu ya, 2-3 orang berkumpul dalam namaku tadi Pak Denny juga sampaikan 2-3 orang berkumpul dalam namaku maka Tuhan hadir ya. Nah kalau Tuhan hadir, dia datang dengan nggak dengan tangan kosong, pasti dengan berkat-berkatnya gitu saudara. Ya tapi kan ada banyak anak Tuhan yang nggak percaya gitu saudara. Ya jadi nggak mau datang deh gitu ya. Atau misalnya ada masalah sedikit nggak mau berjuang untuk datang gitu saudara. Ya jadi hari ini saya ya saudara ya diingatkan Tuhan ya waktu saya nggak percaya sama firman Tuhan ya waktu saya degil ya maka Tuhan mencela hidup saya gitu saudara ya. Wah ini saya sedih banget gitu ya kalau saya sampai apa namanya dicela oleh Tuhan gitu ya, kamu nggak percaya nih apa yang apa namanya aku katakan ya. Ya saudara, kita mendengarnya mungkin sebagai celaan tapi di hati Tuhan itu satu kesedihan ya. Bagaimana kalau misalnya Pak Daniel nggak apa namanya Kiel nggak percaya sama Pak Daniel gitu kan ya. Wah itu kan sedih banget gitu ya. Pak Dian anak-anaknya gitu ya apa namanya nggak percaya gitu ya sama perkataan kita ya saudara. Wah itu kita pasti sedih banget gitu saudara.
Ya, jadi satu hal bagaimana kita menyenangkan hati Tuhan adalah waktu kita percaya dan kita nggak degil hati kita gitu saudara. Ya, jadi eh, that's very simple itu saudara ya, bahwa di apa namanya kebangkitan Tuhan Yesus ini apa namanya membuat mengingatkan lagi murid-muridnya untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Memang setelah itu mereka terus percaya dan diutus Tuhan untuk beritakan kabar baik kepada bangsa-bangsa gitu saudara ya. Mereka lakukan banyak mujizat-mujizat ya, karena mereka kembali di-refresh, mereka kembali percaya gitu saudara ya. Tapi apa namanya, apakah harus sampai Tuhan Yesus datang dulu gitu ya? Untung Tuhan baik gitu saudara ya. Saudara apa namanya, Tuhan nggak marah gitu ya, dia apa namanya, wah nggak percaya nih, kirim petir gitu saudara ya, hancurin semuanya ya saudara. Jadi enggak, Tuhan Yesus tetap datang, dia tetap apa namanya, ingetin mereka gitu saudara ya. Apa namanya, nyatakan bahwa ini saya benar-benar sudah bangkit ya saudara. Jadi Tuhan Yesus apa namanya membuat mereka ya jadi semakin percaya lagi gitu saudara ya. Jadi lewat peristiwa-peristiwa yang kita alami hari-hari ini ya saudara, mungkin Tuhan mau ngomong ke kita ya, percaya aja gitu ya, aku menyertai kamu ya sampai pada akhir zaman ya. Tuhan akan tolong kita dalam segala sisi kehidupan kita. Ya, percaya aja gitu. Ya, percaya aja. Ya, saudara, ini yang membuat kita hari-hari ini berharga di mata Tuhan waktu kita percaya. Ya, betapa senangnya waktu istri kita atau suami kita percaya kepada kita, atau anak-anak kita, orang tua kita percaya kepada kita, saudara. Ya, jadi lewat firman Tuhan ini, saudara, ya dari Markus 16 ayat 9-14 ini, saya renungkan bagaimana Tuhan Yesus itu Allah yang baik, saudara. Ya, dia waktu dia apa namanya tahu murid-muridnya nggak percaya ya saudara, waktu Maria Magdalena apa namanya menyampaikan Tuhan Yesus bangkit, nggak percaya, Tuhan ya udah gitu kan ya. Lalu dua orang murid-muridnya ditemui, terus dua orang itu ngomong ke murid yang lainnya nggak percaya juga, ya udah gitu ya saudara ya. Tapi Tuhan Yesus akhirnya datang sendiri gitu ya. Jadi Tuhan nggak ingin apa, Tuhan tuh pantang menyerah gitu saudara ya. Tuhan itu nggak mudah menyerah ya. Ketika Maria Magdalena ditolak, nggak percaya, lalu dua muridnya yang lain ditolak juga, tidak dipercaya, Tuhan sendiri yang hadir ya. Jadi sungguh Tuhan Yesus itu Allah yang apa namanya pantang menyerah gitu, yang tidak pantang menyerah ya, maksudnya gitu. Tuhan itu bukan Tuhan yang mudah menyerah gitu saudara ya, bahkan tidak menyerah. Dia buat supaya murid-murid Tuhan Yesus itu menjadi percaya saudara. Begitu juga dengan kehidupan kita ya. Mungkin kadang-kala kita menyerah dengan masalah kita, mungkin kita menyerah dengan apa namanya apa, sakit penyakit kita, saudara. Mungkin kita menyerah pada hal-hal yang menekan hidup kita, saudara. Tapi ada Tuhan Yesus, ya. Ada Tuhan Yesus yang dia nggak pernah menyerah, saudara. Ya, dia buat kita akhirnya, oh percaya firman Tuhan, ya. Dia datang sendiri. Mungkin kita datang ke gereja, pendetanya sampaikan, jangan takut, Tuhan menolong kita. Kita masih, itu kan kata pendeta, gitu kan. Wah, lalu ada orang-orang apa namanya keluarga kita kasih tau, jangan takut, percaya. Oh, kita masih nggak percaya, saudara. Akhirnya waktu kita berdoa ya, Tuhan bicara sendiri lewat firman Tuhan, saudara ya. Jadi Tuhan nggak menyerah untuk membuat kita bangkit hari-hari ini ya saudara. Kenapa saudara? Karena murid Tuhan Yesus juga waktu saat itu lagi sedih, lagi susah. Aduh, pribadi yang penuh kuasa, pribadi yang selalu menolong murid Tuhan Yesus itu harus mati gitu ya saudara ya. Saya percaya mereka juga kehilangan hope gitu ya, kehilangan satu pengharapan ya saudara. Mereka menjadi lemah, menjadi lesu gitu saudara ya. Tapi Tuhan nggak biarin itu terjadi saudara ya. Kenapa? Karena dia Allah yang berkuasa. Amin saudara. Dia Allah yang luar biasa, dia bangkit saudara, dan dia temuin murid-muridnya, ini saya bangkit ya. Apa yang saya katakan benar terjadi ya. Saudara, akhirnya apa namanya mereka tahu bahwa Yesus harus naik ke sorga, harus bangkit naik ke sorga supaya Roh Kudus turun untuk menyertai kita selama-lamanya. Ya, jadi saudara kasih dalam Tuhan Yesus, melalui firman Tuhan ini kita mesti ngerti bahwa
apa yang Tuhan katakan pasti terjadi. Ya. Kalau Tuhan udah bilang aku akan bangkit, ya dia bangkit, saudara. Ya. Kalau dia katakan menyertai kita selama-lamanya, dia menyertai kita selama-lamanya. Apa yang Tuhan katakan itu pasti terjadi, saudara. Ya karena dia Tuhan, saudara. Kalau dia bilang cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semuanya akan ditambahkan, saudara. Semuanya akan ditambahkan. Waktu kita cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, saudara. Waktu kita sungguh-sungguh hati sama Tuhan, Tuhan apa namanya, oh tadi Mazmur 91 saudara ya, sungguh hatinya melekat kepadaku maka apa namanya, aku akan berkati, aku akan menyertai, semuanya saudara ya. Markus apa namanya, Mazmur 91 tadi saudara ya, saudara. Tuhan udah janji saudara ya, dan Tuhan pasti tepati ya, sama seperti dia berkata sama murid-muridnya akan bangkit pada hari yang ketiga, dia bangkit saudara ya. Jadi saudara, kita punya Tuhan yang luar biasa hari-hari ini. Kita punya Tuhan yang sungguh-sungguh menepati perkataannya ya. Cuma kadang-kala kita nggak ngerti atau kita nggak tahu karena kita nggak baca firman Tuhan, karena kita nggak renungkan firman Tuhan Yesus saudara ya. Tapi hari ini saudara, kita apa namanya, dibangkitkan kembali iman kita bahwa Tuhan Yesus itu sudah bangkit, yang pertama. Yang kedua, bahwa apa yang Tuhan Yesus katakan itu pasti terjadi, saudara. Ya. Dan yang ketiga, kita harus percaya apa yang Tuhan Yesus katakan, saudara. Ya, bukan hanya sekedar percaya dia bangkit, dia naik surga, tapi semua yang firman Tuhan katakan itu kita harus percaya, saudara. Hari-hari ini. Ya. Kadang-kala saya apa namanya, menjadi lemah juga gitu saudara ya, kalau misalnya saya melihat gereja kita, saya melihat jemaat, melihat keuangan saudara ya, saudara suka menjadi lemah juga gitu, aduh nih bener nggak sih nih gereja ini gitu ya saudara. Jadi tapi apa namanya, Tuhan kuatin saya lagi gitu ya, Tuhan apa namanya, kuatin hati saya untuk percaya bahwa Tuhan menyertai GBI Mampang Perapatan ya. Ya dia udah janji, ya aku menyertai kamu. Kamu itu kan bisa kita, saya, Pak Daniel, bisa Kak Jun, bisa apa namanya, Brian gitu ya, Dewi, ya Setwin ya, Dian, semuanya ya saudara. Kalau kita sama-sama di dalam satu gereja, berarti dia menyertai gereja ini juga dong, gitu ya saudara. Jadi Tuhan udah bilang, aku menyertai, saya dikuatin lagi gitu saudara. Ya, jadi benar-benar Tuhan Yesus itu Allah yang baik, saudara. Jadi lewat peristiwa kebangkitan ini, saya pribadi ya, kita semua diingatkan, saudara ya, bahwa Tuhan Yesus benar-benar bangkit, dia mengalahkan maut, saudara, dan dia mengalahkan semua permasalahan kita, ya saudara ya. Jadi jangan nggak percaya sama Tuhan. Yuk kita percaya sama Tuhan Yesus, jangan sampai kita dicela sama Tuhan. Ya, jangan sampai kita bilang, mana mungkin saya diberkati Tuhan ya. Saudara, Tuhan udah janji kok, kamu akan diberkati, hidup dalam kelimpahan ya. Kalau kita nggak percaya, itu kita bukan hanya nggak terima berkat, tapi kita dicela Tuhan juga gitu saudara. Waduh, dari sisi kita dicela, tapi dari sisi Tuhan sedih, kenapa nih nggak percaya ya, kenapa nih nggak yakin gitu saudara ya. Wah, sama seperti apa namanya, anak saya nggak percaya sama saya, wah sedih banget gitu saudara ya. Jadi hari ini yuk kita percaya lagi, saudara, menyenangkan hati Tuhan ya hari-hari ini, saudara ya. Biar apa namanya, spirit ini, roh ini kita transfer, kita sebarkan, tularkan, saudara, buat orang-orang yang ada di apa namanya, di rumah kita, di apa pekerjaan kita, di mana saudara ya. Percaya aja, Tuhan pasti tolong ya. Tuhan pasti ada bersama kita ya. Satu hal, Tuhan sudah berkata, aku menyertai kamu senantiasa ya. Kalau senantiasa itu berarti enggak bukannya Senin terus Selasa enggak, Rabu baru sertai lagi gitu saudara ya, Kamis enggak, Jumat enggak. Senantiasa itu bukannya apa namanya, jam 6 menyertai, ntar jam 6 sampai jam 7 enggak, jam 8 baru menyertai, enggak. Senantiasa berarti setiap saat gitu saudara ya. Saat ini pun Tuhan sedang menyertai kita, dan Tuhan sedang melihat murid-muridnya yang apa namanya, mencari kerajaan Allah dan kebenarannya ya. Dan saya percaya ya saudara, after this saudara, setelah ini saudara terima berkat dari Tuhan Yesus ya, karena Tuhan sudah berkata demikian, sudah berfirman ya, cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya ditambahkan ya saudara. Semuanya ya, semuanya saudara ya. Jadi satu hal
lewat peristiwa ini sekali lagi saya mau katakan saudara bahwa kita tahu bahwa Tuhan Yesus sudah berfirman, kita harus percaya supaya Tuhan tidak berkata bahwa kamu orang yang degil hati. Waduh, saya kalau digituin saudara ya, wah, wah, nggak percaya, Wimbi ini orang yang degil hati nih, nggak percaya sama saya. Waduh, itu saya, aduh gimana gitu ya saudara ya. Dan Tuhan juga sedih juga gitu. Kenapa nih nggak percaya nih? Udah disembuhin dari stroke, udah diberkati di pekerjaan, udah macam-macam saudara ya. Kalau sampai nggak percaya juga, saya benar-benar degil banget gitu saudara ya. Dan Tuhan pantaslah untuk mencela saya gitu saudara, ya. Tapi lewat peristiwa ini saya ngerti Tuhan nggak seperti itu, dia baik saudara ya. Murid Tuhan Yesus nggak percaya Maria, nggak percaya dua temennya saudara, dia datang sendiri kepada murid-muridnya. Jadi Tuhan Yesus nggak menyerah saudara. Amin saudara. Jadi kita juga jangan menyerah. Amin. Ya, GB Mampang tidak menyerah ya, karena Tuhan beserta dengan kita. Ya, pribadi lepas pribadi, kita jangan menyerah saudara ya. Masalah boleh ada, ya saudara, sakit penyakit boleh ada, tapi ada Tuhan Yesus yang menyertai kita. Kita bukan orang-orang yang menyerah, karena Roh Kudus bersama dengan kita, karena kita punya Allah yang bangkit ya saudara dari maut, dia mengalahkan maut. Jadi kita percaya bahwa kita bukan orang-orang yang menyerah, kita orang-orang yang juga bangkit bersama dengan Tuhan Yesus Kristus saudara. Jadi mari kita, masih ada beberapa hari sebelum kita nanti merayakan kenaikan Tuhan Yesus, saudara, kita renungkan terus firman Tuhan yang mengisahkan tentang bagaimana Tuhan bangkit saudara ya, bagaimana Tuhan hidup saudara ya, bagaimana firman Tuhan itu bisa diaplikasikan dalam kehidupan kita hari-hari ini saudara ya. Dan yang penting adalah bersyukur bahwa Tuhan Yesus itu hidup ya. Allah kita itu hidup, dia bukan Allah yang mati ya. Nabi-nabi boleh mati karena manusia saudara ya, tapi Yesus itu adalah Tuhan Allah yang hidup saudara. Amin saudara. Jadi mari hari ini kita tetap percaya, kita terus kuatkan iman kita saudara ya. Tuhan beserta dengan kita, Tuhan menyertai kita. Jangan tidak percaya, jangan degil hati kita saudara. Terus dengan firman Tuhan. Mari satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan buat kebangkitan-Mu ya Tuhan Yesus Tuhan, buat peristiwa-peristiwa Engkau bersama dengan murid-murid-Mu ya Tuhan Yesus Tuhan, biar kami boleh belajar dari firman-Mu Tuhan, supaya kami percaya ya Tuhan Yesus, kami tidak degil hati ya Tuhan Yesus, kami percaya bahwa Engkau Allah yang bangkit dari maut ya Tuhan, kami percaya kepada setiap perkataan-Mu, firman-Mu ya Tuhan, bukan hanya soal kebangkitan-Mu Tuhan, tapi setiap firman yang keluar daripada mulut-Mu ya Tuhan, yang tertulis di dalam Alkitab ya Tuhan, kami boleh merenungkan itu, karena kami boleh percaya ya Tuhan, sebab Engkau Allah yang luar biasa dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati anak-anak-Mu ya Tuhan yang terus mencari kerajaan-Mu ya Tuhan, dan kebenarannya Tuhan, berkati ya Tuhan. Engkau sudah berjanji akan menambahkan segala satunya ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih berkati GBI Mampang Perapatan ya Tuhan. Kami juga memberkati keuangan gereja ini ya Tuhan, biar kami boleh terus beribadah secara onsite ya Tuhan, bertemu satu dengan lainnya ya Tuhan, saling mendoakan ya Tuhan, bersuka cita ya Tuhan, bersama-sama Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati Tuhan semua jemaat yang tidak dapat hadir dalam ibadah online ini ya Tuhan Yesus Tuhan, Kau menolong mereka semua dimanapun mereka berada ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Baik, terima kasih Pak Bibi untuk firman Tuhan pada siang hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah Pak Bibi, baik dalam pelayanan, pekerjaan, bahkan dalam keluarga. Terima kasih Pak Bibi. Dan saudara, ada beberapa pengumuman satu minggu ke depan. Ya, terima kasih untuk jemaat Tuhan yang walaupun di luar kota, tadi ada yang di luar negeri, tetap setia mencari hadirat Tuhan. Luar biasa. Terima kasih sekali lagi, dan terima kasih pada hambanya Pak Bibi yang telah menyampaikan firman Tuhan dan kebenarannya, pada Pak Dian untuk host, dan yang sudah melayani sekolah minggu, GC, Kak Jun, Bu Wilma, mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Ya, puji Tuhan, selamat ulang tahun pada Ibu Afrilia, itu Ibu Ika ya, atau siapa ini? Wika. Oh iya, Kayaknya Chris. Iya, terima Bu Ika.
selamat Iya. ulang tahun. Pada Ratna juga selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati yang berulang tahun kemarin atau ya, di sini ada tanggal 10 atau 12 ini. 10 April. Selamat ulang tahun. Ya, selanjutnya. Ya, Bapak Ibu, untuk persembahan, baik persembahan persepuluhan, diakonia, penginjilan, misi, kita bisa langsung mentransfer ke rekening tertera atas nama GPI Mampang Perapatan, dan mohon bukti transfer dapat dikirimkan melalui Hukum Rina. Tuhan Yesus memberkati persembahan Bapak Ibu Saudara kita semua. Haleluya. Ya, Bapak Ibu, mari kita ambil bagian di Menara Doa The Church Society Tower setiap hari Sabtu, di Menara Doa bersama dengan para pemimpin gereja Amerika Serikat, Kanada, dan bangsa-bangsa setiap hari Sabtu jam 2 sampai jam 3, meeting ID dan password tertera di layar. Dan Matius 6 ayat 10, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Ya, demikian. Ya, baik, kita akan akhiri ibadah kita pada pagi siang hari ini dengan mengangkat satu pujian. Haleluya. Haleluya, Kau Allah yang besar. Haleluya, Kau mulia. Namamu, kuasamu, kasihmu kekal. Kau yang layak dimandang. Haleluya, haleluya, Kau Allah yang besar. Haleluya, Kau mulia. Namamu, kuasamu, kasihmu kekal. Kau yang layak ditinggikan. Haleluya, puji nama Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk ibadah pada siang hari ini. Tuhan, dari awal pertengahan sampai akhirnya biarlah Engkau sendiri yang akan menyempurnakannya, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sebentar kami berpisah, sebelumnya kami akan menerima berkat yang daripada hamba-Mu, Pak Gemi. Silakan Pak Gem. Mari semua jemaat kasih Tuhan Yesus, terimalah dengan iman percaya kepada Tuhan berkat-berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dengan berkat yang melimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita, penyertaan, penghiburan, kekuatan dari Allah Roh Kudus, menyertai kita semua mulai dari saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus kembali menjadi dasar awan-awan, bahkan sampai kekal selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati, sama-sama katakan Amin. Terima kasih Pak Gem. Amin. Terima kasih Pak Dani.